Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktorio Yumiko. Perkenalkan, nama saya Oktorio Yumiko. NIM 2006-7093, Prodi Pendidikan Teknik Mesin. Baiklah, di sini saya akan membuat sebuah video tentang salah satu materi yang dipelajari di media pendidikan, yaitu adalah media CAI atau Computer Assisted Instruction dan e-learning. Oke, baiklah, lanjut. Langsung masuk ke pengertian. 1. Pengertian media pembelajaran Computer Assisted Instruction atau CAI. Media Computer Assisted Instruction sendiri, yang pada dasarnya media berbasis komputer, terdapat di dalamnya CBI atau Computer Based Instruction, yaitu penggunaan komputer secara luas yang bisa dimanfaatkan tidak hanya sebagai fungsi CAI, tapi juga bisa dimanfaatkan dengan fungsi sistem pembelajaran individual. Keluasaan penggunaan media komputer tergantung dari penggunaan program itu sendiri atau perangkat lunak yang terdapat di dalam komputer itu sendiri. Sedangkan menurut Setyaningrum, CAI adalah suatu sistem penyampaian materi pembelajaran yang berbasis mikroproses, yang pelajarannya dirancang dan diprogram ke dalam sistem tersebut melalui media CAI atau Computer Assisted Instruction. Materi dikemas menjadi lebih menarik dalam proses pembelajaran menurut Setyaningrum ini. Oke, lanjut. CAI yaitu penggunaan komputer secara langsung dengan siswa untuk menyampaikan isi pembelajaran. Terkadang memberikan latihan dan mengetes kemajuan belajar siswa. Serta CAI dapat sebagai tutor untuk mengingatkan guru di dalam kelas. Karena CAI juga bermacam-macam bentuknya, bergantung kecakapan pendesain dan pengembang pembelajaran. Bisa berbentuk permainan, mengajarkan konsep-konsep abstrak yang kemudian dikonstrikkan dalam bentuk visual dan audio dianimasikan. Penggunaan perangkat lunak yang dapat diaplikasikan ke dalam segala bentuk menjadi salah satu keuntungan lebih dalam menggunakan media komputer. Selain untuk mengemas materi, ajar menjadi lebih menarik, materi yang diberikan lebih atraktif. Ada 3 kategori teknologi komputer dalam pembelajaran. Yang pertama, computer technology can assist the instruction improvement in the observed categories: electric, communication, presentation support, or students material arts. Yang artinya bahwa teknologi komputer dapat membantu lingkungan pembelajaran dalam salah satu dari 3 kategori dasar, yaitu komunikasi elektrik, pendukung presentasi, atau bahan pelajaran siswa. Media CAI sendiri juga memiliki keunggulan. Yang pertama yaitu memungkinkan penyampaian materi ajar secara lebih menarik dalam bentuk teks, gambar, suara, dan gambar animasi secara terintegrasi. 2. Memudahkan dan mempersingkat waktu dalam mengajar, karena siswa cenderung lebih mudah memahami dengan bantuan media yang ada dalam komputer tersebut. Tapi terkadang juga ada di zaman sekarang mahasiswa atau siswa yang belum bisa memakai teknologi CAI sendiri. Yang ketiga, menghemat biaya dalam pengeluaran kertas dan lain sebagainya. Yang keempat, memberikan pengetahuan yang lebih baik dan lebih mudah diingat. Dan CAI juga memiliki kekurangan. Yang pertama, kekurangannya adalah membutuhkan waktu yang lebih dalam mempersiapkan segala halnya, seperti bahan ajar, bahan media,
yang digunakan dan bagaimana cara penyajiannya dengan menggunakan komputer. 2. Memerlukan keterampilan dan kreativitas yang tinggi oleh guru dalam menggunakan komputer tersebut. Yang ketiga, pada satu waktu dapat memberikan murid dengan tingkat fokus yang berbeda sehingga akan sulit menyimak informasi. Yang kedua, yaitu pengertian media pembelajaran e-learning. E-learning adalah sebuah proses pembelajaran yang berbasis elektronik. Salah satu media yang digunakan adalah jaringan komputer. Dengan dikembangkannya di jaringan komputer, memungkinkan untuk dikembangkan dalam bentuk berbasis web. Ini lebih mudah, bisa menjadi lebih interaktif. Sistem e-learning ini tidak memiliki batasan akses. Inilah yang memungkinkan perkuliahan bisa dilakukan lebih banyak waktu. E-learning itu sendiri juga memiliki kelebihan. Yang pertama, tidak terbatas tempat dan waktu. Jadi kebanyakan mahasiswa kalau lagi di luar, dia juga bisa mengakses e-learning untuk membuat tugas atau gimana. Jadi kelebihan e-learning itu sendiri ada. Yang kedua, bahan-bahan pembelajaran mudah diakses sehingga memungkinkan peserta e-learning melakukan pembelajaran berulang kali agar peserta lebih mudah memahami materi tersebut. Yang ketiga, mendorong minat belajar peserta e-learning untuk peserta yang aktif. E-learning juga memiliki kekurangan. Yang pertama, berkurangnya interaksi sosial. Berkurangnya interaksi sosial secara langsung yang biasanya didapatkan saat melakukan interaksi belajar mengajar secara tatap muka. Di zaman sekarang, kita juga bisa lihat, emang kalau kita menggunakan e-learning, interaksi sosial secara langsung memang berkurang, tetapi itu tergantung. Yang kedua, beberapa peserta e-learning yang bersifat pasif cenderung untuk malas memanfaatkan e-learning, sehingga mereka tidak memanfaatkan e-learning secara maksimal. Dalam pemanfaatannya sebagai media pembelajaran jarak jauh, implementasi e-learning dibagi menjadi 3 bentuk. Di antaranya suplemen atau tambahan. Yang kedua, komplemen atau pelengkap. Yang ketiga, substitusi atau pengganti. Oke, sekianlah video dari saya. Kalau ada salah kata atau kekurangan dalam membuat PPT, saya mohon maaf. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.